Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa kana Huzaifah radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah sahabat Huzaifah, semoga Allah ridha kepadanya. Jadi Huzaifah itu nama laki. Ada sahabat namanya Maisaroh. Maisaroh itu sahabat Nabi laki. Di kita Huzaifah dijadikan nama perempuan, Maisaroh dijadikan nama perempuan. Sebenarnya nama sahabat laki. Miniktirabil sa'at, di antara tanda-tanda kedekatan hari kiamat, ayyakuna umara'u fajarotan, bahwasanya umaro pemimpin-pemimpin pemerintah banyak berbuat curang, banyak berbuat lacur. Ini ciri-ciri dekatnya hari kiamat, banyak pemimpin-pemimpin yang curang. Wa ulama'u fasaqatan, dan banyaknya ulama-ulama yang berbuat fasik. Wa umana'u khawanatan, dan orang-orang yang dipercaya berkhianat. Wa kana Maimun bin Mahran, dan adalah Imam Maimun bin Mahran rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, yaqul, berkata Imam Maimun, innar rajula la yal'anu nafsahu fis sholati wa la yash'ur, sesungguhnya laki-laki bakal melaknat dirinya sendiri di dalam sholat, kan tetapi dia tidak menyadarinya. Faqila lahu, maka dikatakan bagi Imam Maimun, wa kaifa dzalik, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Jadi orang-orang melaknat dirinya di dalam sholat tetapi tidak berasa, bagaimana bisa? Qala, berkata Imam Maimun, yaqra'u, membaca ayat ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingat-ingatlah bahwasanya laknat Allah itu kepada orang-orang yang berbuat zalim. Wa huwa qad dzalama nafsahu bil ma'asi, dan bermula hal itu sungguh dia berbuat zalim akan dirinya dengan berbuat maksiat. Artinya dia sholat tapi dia senantiasa masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, berarti itu dia menzolimi dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat hakikatnya dia menzolimi dirinya sendiri. Wa dzalaman nasa, dan telah berbuat zalim orang tersebut akan banyak manusia, bi akhdhi amwalihim, dengan merampas harta-harta mereka, wal wuqu'i fi a'radihim, dan menjatuhkan kepada merusak, mencemarkan nama baik mereka, harga diri, a'rad, merusak nama-nama baik, berbuat zalim kepada orang lain, mencemarkan nama baik, itu sama menzalimi orang. Wa kana al-Hasanul Basri, dan adalah Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, yaqul, berkata Imam Hasan, iyyakum an takunu awsiya'a, takutlah kalian bahwasanya kalian menjadi orang yang menerima wasiat. Fa innal wasiyya qad la yaqdiru 'alal adli fi wasiyatihi walau balagha fit taharruzi, maka sesungguhnya wasiat adalah sungguh tidak menguasai bagi orang-orang yang adil di dalam wasiatnya,
Orang yang menjalani wasiat itu ialah orang yang harus berbuat adil. Walau balagha fit taharruz, dan sekalipun dia telah maksimal dalam menjaga wasiatnya itu. Betapa banyak orang yang dititipi wasiat, akan tetapi dia tidak bisa berbuat adil dengan wasiatnya, sehingga acap kali berbuat zolim dengan orang yang memberikan wasiatnya. Wa kana Malik bin Dinar, dan adalah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini tabi'in, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Yaqul, berkata Imam Malik bin Dinar, aminul khaini khain, bermula mempercayai orang yang berkhianat adalah pengkhianat. Percaya sama orang yang berkhianat, hakikatnya dia sudah berkhianat. Wa aminul asyari, dan bermula mempercayai pemungut pajak persepuluh, asyarun, maka dia termasuk pemungut pajak sepersepuluh. Wa kana Yahya bin Mu'adz, dan adalah Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Yaqul, berkata Imam Yahya, iyyaka an takuna wasiyan, takutlah kalian akan menjaga wasiat. Fa innal wasiyya yuridu ay yastasliha bika al-mala wa yufsidu 'alaika dinak. Maka sesungguhnya wasiat itu menghendaki orang yang berwasiat untuk mengelola kebaikan kepada engkau atas hartanya. Akan tetapi dia merusak kepercayaan kepada engkau akan agamanya. Dia nitipin wasiat supaya dikelola nih. Saya titipin kantor, warung, supaya dikelola secara baik. Tapi hakikatnya dia nitipin, tapi dia juga bisa merusak agamamu. Fakun ala dini nafsik, maka jadilah atas agama bagi dirimu, ahrosoh minka ala hifzi mali, lebih menjaga dari engkau atas menjaga hartanya. Sekarang kalau kamu dititipi harta oleh orang yang memberikan wasiat, maka tugas kamu menjaga agama kamu dulu. Kenapa? Sebab orang yang menjaga agamanya pasti amanah. Kalau orang dititipi harta, tetapi orang yang dititipinya ini kurang dalam masalah agamanya, maka otomatis dia akan merusak wasiatnya. Jadi kalau kita ketitipan wasiat, maka yang harus kita jaga adalah keimanan, keagamaan kita, supaya kita tidak merusak wasiat orang. Titip nih rumah, supaya dijaga, supaya pakai ibadah. Kalau yang dititipinya ini orang yang agamanya kuat, pasti amanah. Tuh rumah dipakai pengajian, tuh rumah dipakai buat kebaikan. Tapi kalau yang agamanya kurang, itu rumah bisa dirusak, itu rumah bisa dipakai ajang maksiat, dan lain sebagainya. Ala hifdzi malihi, di atas menjaga hartanya. Jadi kalau orang yang menjaga hartanya di agamanya kuat, maka pasti amanah. Sebaliknya, orang yang dititipi wasiat agamanya enggak kuat, maka rusak wasiatnya. Wa kana Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah, dan adalah Imam Abu Yusuf murid daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Yaqulu, berkata Abu Yusuf, ad-dukhulu fil wasiyati awwala marratin ghalatun, bermula masuk ke dalam wasiat, bermula masuknya seseorang di dalam wasiat pertama kali adalah sebuah kesalahan. Wal marratan tsaniyah khiyanah, dan yang kedua kalinya pasti akan berbuat khianat. Wala kalama, dan tidak ada komentar dengan hal itu. Saking sulitnya menjaga wasiat, kalau pertama kali sudah berbuat kesalahan, maka yang kedua kali dia akan khianat. Yang pertama kali aja dia udah salah, berbuat kesalahan, pasti yang kedua kali dia khianat. Wa qad ra'a Ka'bul Ahbar, dan sungguh telah meriwayatkan Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, rajulan,
seorang laki-laki yadulimun nasa, yang menzolimi akan manusia, fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Faqala lahu, maka berkata Ka'ab kepada orang tersebut, ama takhsha man zalaman nasa fi yaumin taqumu fihi al-qiyamah. Apakah kamu enggak takut menzolimi manusia pada hari di mana berdirinya hari tersebut akan hari kiamat? Kamu enggak takut ngezolimin orang hari Jumat? Jadi pernah terjadi ada orang menzolimi orang lain pada hari Jumat. Kata Ka'ab, kamu enggak takut menzolimi orang pada hari berdirinya hari kiamat? Nanti hari kiamat itu terjadinya di hari Jumat. Wa fihi khalaqa abuka Adamu alaihi salatu wassalam. Dan pada hari Jumat juga diciptakan bapak moyang engkau, Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Wa kana Abdullah bin Mas'ud, dan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, semoga Allah ridho kepadanya, berkata Imam Mas'ud, man a'ana zaliman ala zulmihi aw laqanahu hujjatan yadhabu biha haqqa mri'in muslimin. Siapa orang yang membantu berbuat kezaliman atas kezaliman orang tersebut, atau mengajarkan orang tersebut akan hujjah, argumentasi, untuk membatalkan dengan hujjah tersebut akan hak orang muslim, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka sungguh dia telah membawa kepada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mah cuma nolongin doang. Bukan saya yang nyolong. Saya mah cuma nunjukin doang. Jadi orang yang membantu orang yang berbuat zalim, hakikatnya sama. Dia telah membawa kepada kemurkaan Allah. Wa kana Fudail bin Iyad, dan adalah Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepadanya. Yaqul, berkata Imam Fudail bin Iyad, balagona annallaha ta'ala idza arada ayyatakhaffa, balagona annallaha ta'ala idza arada ayyatahaffa 'abdahu sallatu 'alaihi may yadhlimu. Telah sampai kepada kami bahwasanya Allah Ta'ala jika menghendaki Allah kepada seseorang untuk menghadiahkan sesuatu hal yang mengejutkan kepada hambanya, sallatu alaihi may yadhlimu, maka menguasakan atas orang tersebut orang yang berbuat zalim kepadanya. Jadi kalau Allah mau naikin derajat seseorang, Allah hadirkan orang-orang yang ingin berbuat zalim. Jadi kok saya dizolimi sama orang, itu menandakan Allah mau ngangkat derajat kita. Jadi kalau misalnya kita nggak ujuk-ujuk nih, perasaan saya nggak punya salah apa-apa deh, gitu. Kok dia berbuat zolim sama saya? Itu sebenarnya Allah mau mengangkat derajat. Jadi setiap Allah ingin mengangkat derajat hambanya, maka Allah hadirkan orang-orang yang ingin menzolimi kita. Jadi kalau kita dizolimin sama orang, langsung tuh ingat, oh mudah-mudahan Allah bakal mengangkat derajat. Intaha wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis, manda'a ala zalimin faqad intasara. Siapa orang yang mendoakan buruk kepada orang yang berbuat zalim, maka sungguh menang orang yang zalim itu. Wa kana Yahya bin Mu'adz, dan adalah Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala yaqul, semoga Allah merahmatinya, berkata Imam Yahya, lau zalamani ahadun walam ukafihu kana ahabba ilayya. Jikalau seseorang menzalimi kita, jikalau seseorang menzalimi aku, kata Imam Yahya, dan aku tidak membalas kezaliman orang tersebut, maka itu lebih dicintai baginya. Jadi kalau orang baik dibalas kebaikan, itu mah wajar. Dia baik, kita membalas kebaikan dia, itu mah wajar. Yang luar biasa apa? Yang luar biasa dia zalim sama kita, tapi kita tetap baik. Dia udah ngerusak kita, dia menzalimi kita, dia menganiaya kita, tetapi kita masih berbuat baik.
baik. Kejahatan dibalas kejahatan nggak akan selesai. Biarin aja dia yang zalim sama kita mah jangan. Biarin dia yang jahat sama kita mah jangan. Jangan membalas kejahatan orang dengan kejahatan lagi. Maka draw, nggak ada sisi derajat, kenaikan derajat di sisi Allah, nggak ada nilai pahalanya. Ketika kita dizolimi sama orang, kita mah tetap baik. Biarin dah kita dizolimi, biarinlah kita dianiaya, biarin kita dijahatin, biarin kita diomongin. Yang penting kita jangan ngomongin dia, yang penting kita nggak berbuat zalim sama dia, kita tetap baik. Kita itu cuman susah. Nah dia udah gedek sama kita, dia udah zalim sama kita, masa kita baik sama dia, kan berat. Berat. Tapi di situ Allah mau ngangkat derajat kita. Biarin dia jahat sama kita, biarin dia zalim sama kita mah tetap baik sama dia. Itu yang luar biasa. Orang berbuat baik, kita balas kebaikan, wajar. Dia baik, ya gue baik lagi sama dia. Tapi orang berbuat jahat sama kita tetap baik. Itu luar biasa baru. Jadi jangan kezaliman orang dibalas dengan kezaliman lain. Itu yang lebih dicintai Allah. Wa kana amirul mu'minin wallahu a'lam bishawab.